Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfandavisa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, dengan NPM 2021 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas etika komunikasi dalam Islam. Nah, adapun indikator pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, definisi etika. Yang kedua, definisi komunikasi. Yang ketiga, ada definisi komunikasi Islam. Dan yang keempat adalah tata cara berkomunikasi menurut Islam. Pembahasan yang pertama ada definisi etika. Etika menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos dalam bentuk tunggalnya. Berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak. Sedangkan dalam bentuk jamaknya berarti taeta, yaitu adat kebiasaan. Kemudian dalam bahasa Inggris, etika berarti etik, yaitu a system of moral principle, a rules of behavior, yang berarti suatu sistem prinsip moral atau aturan berperilaku. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, etika berarti ilmu yang mempelajari tentang kebaikan atau keburukan dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan gerak-gerik pikiran dan rasa yang menimbulkan menjadi suatu perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu untuk mengetahui atau memahami suatu perbuatan manusia berdasarkan pemikiran manusia itu sendiri, apakah hal itu baik atau buruk dalam berperilaku itu sendiri. Yang kedua ada definisi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu satu dengan individu lain melalui sistem lambang-lambang, simbol-simbol, atau tingkah laku. Komunikasi juga berasal dari akar kata bahasa Latin, yaitu communico, yang artinya membagi. Secara umum, komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami suatu pesan yang disampaikan seseorang komunikator kepada lawan bicaranya, yaitu komunikan. Sedangkan menurut Karl Hoffland, komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku lawan bicaranya, yaitu komunikan. Disimpulkan bahwa komunikasi terjadi ketika suatu sumber atau seseorang komunikator menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat disadari untuk mempengaruhi perilaku penerimanya atau perilaku seorang komunikan. Selanjutnya yang ketiga ada definisi komunikasi Islami. Komunikasi Islami adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi menggunakan kaidah atau prinsip komunikasi Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Komunikasi Islami menekankan tentang bagaimana penggunaan bahasa dan gaya bertutur kata yang mencakup pada ajaran-ajaran Islam. Yang terakhir ada tata cara berkomunikasi dalam Islam. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 6 prinsip tata cara berkomunikasi dalam Islam, yaitu yang pertama ada qaulan sadidan, yang kedua ada qaulan balighon, yang ketiga ada qaulan masyura, yang keempat ada qaulan layyina, yang kelima ada qaulan karima, dan yang keenam ada qaulan ma'rifah. Berikut penjelasan keenam prinsip tersebut. Prinsip yang pertama ada qaulan sadidan, yang berarti perkataan yang baik atau benar. Dalam berkomunikasi atau berbicara harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran yang faktual, jujur, tidak berbohong, dan juga tidak merekayasa atau memanipulasi suatu fakta. Lawan qaulan sadidan sendiri adalah qaulan azura, yaitu perkataan dusta atau informasi yang bohong atau hoax. Kata qaulan sadidan sendiri disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran.
Salah satunya yaitu Allah memerintahkan manusia untuk mengucapkan atau menyampaikan qaulan sadidan atau perkataan yang benar dalam urusan anak yatim dan keturunan, yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Yang kedua, ada qaulan baligan, yang artinya perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, atau komunikatif. Hal tersebut diungkapkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 63 yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Qaulan baligan di sini yaitu agar kita berkomunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang kita sampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas dari komunikan atau orang yang kita ajak berbicara dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Prinsip selanjutnya ada qaulan masyura, yang berarti perkataan yang ringan atau mudah dipahami. Saat berkomunikasi sebagai umat muslim sebaiknya secara lisan maupun tulisan kita menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, dan padat agar mudah dicerna dan juga dipahami oleh lawan bicara kita. Makna lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Mengapa demikian? Karena terkadang kata-kata yang halus dan berbudi lagi membuat orang yang senang dan lega lebih berharga daripada uang yang berbilang. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Selanjutnya ada qaulan layyina atau perkataan yang lemah lembut. Perintah untuk menggunakan atau mengucapkan perkataan yang lemah lembut terdapat dalam Quran Surat At-Toha ayat 44 yang berbunyi, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Dengan qaulan layyina, hati komunikan atau orang yang kita ajak berkomunikasi akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita. Prinsip yang kelima yaitu qaulan karimah, perkataan yang mulia. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata mulia untuk berkomunikasi dengan seseorang. Ungkapan tersebut juga dapat dipahami pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat tersebut, perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orang tua. Kita dilarang membentak mereka untuk mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Nah, prinsip yang terakhir adalah qaulan ma'rufah, yang berarti perkataan yang baik. Perkataan yang baik di sini dapat diartikan dengan pengucapan yang pantas, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Nah, sekian dari pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.